Yo, halo Sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Silver KZ Cosplay Room. Ya, bagaimana? Apa kabar Sobat KZ sekalian? Semoga sehat selalu. Ya, semoga saja kabar ini adalah kabar terakhir, karena kemarin KZ baru saja dengar PSBB ini bakal diperpanjang lagi. Jadi sebenarnya PSBB itu trial atau gimana sih? Karena bisa ada perpanjangan, bilangnya tanggal segini beres, ternyata nggak beres-beres gitu kan. Mudah-mudahan ini adalah PSBB terakhir, karena terus terang aja ya, KJ itu pengen banget kembali lagi menuju ke event Jepangan, terus pengen lagi nurunin kostum-kostum yang belum KJ turunin gitu kan. Ya mudah-mudahan aja PSBB ini cepat beres dan kita bisa kembali lagi ke event-event yang tertunda ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Pinggirkan dulu coronanya. Nah, kita lanjutkan saja. Kali ini KZ ingin membahas sebuah tim yang KZ dan anak-anaknya buat. Dan langsung saja dicek profil lengkap dari kita. Oke, gimana setelah melihat cuplikan yang tadi KZ berikan? Itulah tadi profil singkat dari Trisogun. Trisogun ini adalah sebuah cosplay team yang berfokus pada trio. Kita juga sering dibantu dengan tim yang kita sebut lagi aliansi dari Trisogun. Intinya Trisogun ini adalah trio cosplay yang berisikan KZ, Asuka, dan Emirukyo. Jalanan singkatnya adalah Trisogun. Kami bentuk itu tahun 2016. Waktu 2016 formasinya adalah KZ, Asuka, dan Haku. Kemudian singkat cerita, Haku ada sedikit problem, jadi dia keluar dan kami menggantikannya dengan Emirukyo di tahun 2019. Seperti itu. Lanjut sedikit, Trisogun ini memfokuskan pada pertunjukan stunt performance atau pertunjukan bela diri. Jadi kalau misalnya cosplayer itu kan ada berbagai macam pertunjukan, bisa di macam-macam ya, ada pertunjukan sulap di atas panggung atau pertunjukan main alat musik di atas panggung, itu semuanya ada. Tapi kalau Trisogun ini kita lebih memfokuskan diri pada adegan pertarungan yang intinya kami bertiga memiliki basic bela diri masing-masing, baik KZ, Asuka, dan Emir. Seperti itu. Jadi Trisogun ini kan tadi KZ bilang berdiri pada tahun 2016 ya. Bisa dibilang kita sudah ada sekitar 4 tahunan dalam membangun tim Trisogun ini. Dulu 2016 itu adalah kali pertama KZ kembali lagi setelah vakum lumayan lama dari dunia cosplay. Terus terang KZ mulai vakum itu setelah tahun 2013. Kemudian baru kembali cosplay lagi, benar-benar turun ikut kompetisi ya. Itu tahun 2016. Di sini KZ bertemu dengan Asuka pertama kali
di dalam sebuah tim cosplay. Waktu itu nama tim cosplaynya adalah Kabutori. Jadi Kabutori ini mempertemukan Kaze dengan Asuka. Yang entah kenapa Kaze waktu itu menganggap Asuka ini adalah seorang yang pemikirannya tuh cocok dengan pemikiran Kaze. Karena menurut Kaze jarang banget orang yang bisa sepemikiran dengan Kaze, dan Asuka ini mampu mencerna apa yang Kaze pikirkan. Begitu juga kalau Asuka memberikan sebuah ide, Kaze pun bisa nangkep gitu apa yang dia inginkan gitu. Akhirnya kita bikin sebuah pertunjukan waktu itu tahun 2016 bertemakan tentang Tekken. Dan di dalam Tekken itu Kaze punya ide. Kaze ngomong dengan Asuka waktu itu, Kaze pengen bikin nih sebuah pertarungan Tekken seperti Tekken Blood Fang. Jadi waktu itu kan kalau di filmnya Tekken ini ada pertarungan Heihachi, Kazuya, sama Jin Kazama kan, yang pertarungan 3 arah. Nah, Kaze punya ide untuk mengambil referensi dari 3 pertarungan ini. Jadi 3 petarung ini referensinya Kaze masukin menjadi Trishogun ini. Dan pada pertunjukan itu di Tekken ini akhirnya Kaze bikin pertarungan antara Jin Kazama melawan Kazuya Mishima melawan Poarang, di mana waktu itu Kazuyanya diisi oleh Haku, kemudian Jin Kazamanya diisi oleh Asuka, dan Poarangnya diisi oleh Kaze. Alhamdulillahnya 2016 ini Kaze berhasil mendapatkan juara untuk tim yang pertama kali dibentuk dalam istilahnya ya dalam beberapa bulan itu gitu. Awalnya juga kita nggak segampang ceritanya Kaze sekarang ya. Banyak banget perjalanan yang kita lalui untuk mencapai kemenangan kita yang pertama kali itu. Karena di tengah-tengah Kaze waktu itu juga membantu Ken. Jadi Ken ini adalah pacarnya Kaze. Jadi Ken ini lagi tugas akhir di kampusnya, dan kebetulan Kaze ingin mencobanya kepada Asuka dan aku untuk mencocokkan chemistry kita di atas panggung. Akhirnya ide memunculkan kami bertiga dalam sebuah cerita kolosal yang dipadukan dengan pertunjukan cosplay akhirnya terjadi. Jadi Trishogun sebelum yang Tekken ini tampil, kita turun sebagai performance untuk melengkapi tugas akhir dari Ken Regina. Dan di sana kita membawakan tema Indonesiaan, yaitu Perang Bubat. Alhamdulillahnya tanggapannya pun positif, karena di sana juga dari kostum tersebut Kaze mendapatkan sebuah penghormatan untuk memegang original rekor Indonesia atau Ori Indonesia dari kostum tersebut. Ya, alhamdulillah kita dapat itu. Dan singkat cerita akhirnya ya kita melaju ke pertunjukan pertama kita, yaitu Tekken Cosplay Performance. Kita ikutan kompetisi di Widyatama waktu itu. Alhamdulillahnya kita langsung dapat juara 1. Seperti begitulah untuk perjalanan pertamanya Trishogun ini. Oke, kemudian pada tahun 2017 Kaze waktu itu juga melanjutkan bersama dengan tim Trishogun ini, masih diisi oleh Haku, Asuka, dan Kaze itu sendiri ya. Kami bertiga memutuskan untuk membuat sebuah pertunjukan bertema Naruto di kota Bandung pada acara Bandung Lautan Kostum. Nah, di sini Kaze punya ide menggunakan seluruh area untuk kita performance. Jadi panggung kita adalah seluruh area yang ada pada acara tersebut. Dan Trishogun di sini menjadi salah satu tim yang
hampir menggunakan 80% adegan stunt atau adegan yang cukup berbahaya dalam pertunjukan. Tapi kami menyebutkan ini tuh bukan berarti kita bermain-main dengan bahaya ya, karena latihan yang kami lakukan juga di bawah pemantauan khusus orang-orang yang sudah terlatih. Intinya sih seperti itu. Lanjut dari situ 2017 terjadilah yang tadi KZ bilang, ada insiden. Akhirnya kita hanya sisa KZ dan Aska aja. Yang singkat cerita lagi, tahun 2019 KZ bersama Aska mendapatkan kesempatan untuk performance di KTF. KTF ini adalah Karawang Toys Fair. Di sana KZ kebetulan jadi juri cosplay juga, dan KZ akhirnya meminta bantuan kepada Emi Rukyo. Kemudian karena kita lihat ya, KZ lihat performnya Emir waktu itu cocok dengan Aska dan gerakan kita, akhirnya KZ bilang mau nggak join ke dalam Trishogun ini. Dan akhirnya yang menggantikan posisi Haku itu adalah Emi Rukyo. Begitu. Jadi 2019 kita mendapatkan guest star pertama kali di Karawang. Lanjut sedikit, 2019 juga KZ dan Aska melalui Trishogun ini mendapatkan kesempatan untuk mengisi slot acara pertama pada Dinas Budaya Pariwisata, yaitu Bandung Lautan Api. Dan kembali kami bertiga berhasil mendapatkan penghargaan dari Kota Bandung. Salah satu contohnya yang Bandung Lautan Api itu seperti ini. Ini adalah penghargaan dari Kota Bandung yang kebetulan dapat waktu itu hanya Aska dan KZ, karena Emir hanya membantu di belakang layar. Jadi pembantuan dari segi cerita dibantu juga oleh Emir. Jadi singkatnya kami mendapatkan penghargaan, Aska dan KZ itu mewakili Trishogun juga, dan kita menjadi cosplayer pertama yang mendapatkan penghargaan dari Kota Bandung sebagai salah satu penulis terbaik untuk Kota Bandung. Waktu itu yang memberikannya adalah Dinas Budaya Pariwisata. Ya. Lanjut, di tahun 2019 juga KZ mendapatkan kesempatan bersama dengan tim Trishogun ini untuk mengisi sebagai cosplayer pertama di dunia. Waktu itu kita membawakan tema Ingress the Animation. Ingress the Animation ini adalah sebuah anime dari game internasional, yaitu game Ingress, yang kebetulan game ini waktu itu mengadakan acara yang ada di negara Indonesia. Karena acaranya ini kan dia bergeser-geser nih dari setiap negara, dan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk jadi tuan rumah tahun 2019 ini. Dan kita dinobatkan sebagai cosplayer yang pertama kali mengcosplaykan Ingress the Animation di dunia. Dan ini langsung dari salah satu staffnya disebutkan bahwa kita adalah cosplayer yang pertama kali membawa tema Ingress the Animation. Terakhir tahun 2019 ini kita ditutup, KZ, Aska, dan Emir membawakan tema Indonesiaan ke Jakarta. Jadi Indonesiaan ini kita lebih spesifik ya. Spesifiknya itu adalah membawakan tema Lutung Kasarung atau cerita rakyat, dan dibawakan secara cosplay untuk memenuhi panggilan dari gubernur di kota Jakarta pada acara Jakarta Cosplay Parade. Dimana acara ini saat kita dipanggil ke sana, kita sudah ada kegiatan dengan Dinas Budaya Pariwisata, yaitu acara joint promotion. Kemudian ketika performance kita tersebar di media sosial, ada yang melihat, dan alhamdulillah kita diundang ke Jakarta waktu itu. Dan kita mendapatkan penghargaan lagi dari Kota Bandung sebagai cosplayer yang berani membawakan tema Lutung Kasarung. Nah, inilah perjalanan dari Trishogun itu sendiri ya.
Dan ya, kami adalah sebuah tim kecil yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan tidak mudah. Untuk yang punya pertanyaan mengenai Trishogun, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar, karena nanti KJ bakal bacain satu-satu di pembahasan KJ berikutnya. Intinya sih, kita, tim Trishogun itu hanya salah satu penyalur hobi begitu. Jadi kita nggak ada yang asal-asalan dalam pengambilan tindakan, karena memang kebetulan KJ adalah seorang storyteller atau seorang yang memfokuskan diri ya pada storyteller atau cosplayer yang senang membuat sebuah cerita. Jadi kombinasi kita tuh benar-benar ya udah, ketika ada permintaan dari Dinas Budaya Pariwisata mengenai coba dong bawain cosplay bertemakan Indonesia, KZ waktu itu ditantang untuk membawakan tema Lutung Kasarung, yang artinya di sana KZ ini lumayan banyak berdebat dengan ahli bahasa juga, terus ahli cerita rakyat, dan itu pun tidak semudah seperti KJ ngomong sekarang ya. Banyak perjalanannya, dan mungkin di lain kesempatan KJ juga bakal menjelaskan satu-satu mengenai cosplay yang internasional tadi, Inggris, karena kalau diceritain itu banyak banget, dan mungkin di next video KJ bakal menceritakan semuanya secara utuh. Kita bakal menceritakan lebih detail mengenai Trishogunnya dulu, baik KZ, Aska, dan Emir. Oke, kita lanjutin. Setelah tadi perjalanan kita dari 2016 ke 2020, 4 tahun Trishogun ini berdiri, kita alhamdulillah kan sudah banyak banget tadi penghargaan yang kita dapetin. Nah, KZ ingin cerita sebenarnya inspirasinya KZ itu untuk membangun Trishogun dengan posisi trio itu dari mana? Nah, ini ceritanya. Jadi 2016 itu setelah vakum, KZ ketemu sama Aska, kemudian secara kebetulan ketemu juga sama aku. Di sini yang KZ bilang tadi di awal, 2016 itu KZ membentuk Trishogun dengan format inspirasi pertarungan antara Heihachi Mishima, Kazuya Mishima, dan Jin Kazama. 3 pertarungan tanpa batas ya. Intinya ini kan tiga-tiganya ini pertempuran 3 arah yang nggak ada lawan, nggak ada kawan, semuanya sih yang penting saling menghabisi aja tiga-tiganya ini. Nah, inspirasi aja dari sana, kemudian Trishogun ini dimatangkan lagi, dimana Kazi itu berpikir bahwa kalau kita hanya berdua di dalam satu tim, kita berantem nggak ada penengahnya. Nah, Trishogun ini menjadikan satu orang itu, kalau misalnya di antara dua orang member ini ada yang bentrok, satu tuh muncul sebagai penengah. Nah, KC inginnya Trishogun itu seperti itu. Dan inspirasi lainnya sebenarnya KC banyak banget dapat dari anime ya. Kenapa sih KC berkiblatnya dari anime? Bisa dicek pada channel ini, intinya mah begitu. KC sering banget review tentang anime, dan beberapa ide itu terus muncul dari anime yang tadi tonton. Salah satu contohnya adalah trio di anime jadul ya. Waktu itu kalian nonton Aoki Dancer Susut. Di sini kan ada si Kazuhiro Hiramatsu, terus Toshihiko Tanaka, dan Kenji Shiraishi. Jadi ada kiper dan 2 pemain di atas lapangan ya, 3 orang pemain ini. Kalau mereka udah bertiga, itu kombinasinya lengkap, dimana yang satu menjaga di belakang ketika mendapatkan bola dilempar, nah yang satu itu bisa saling kerjasama sampai ke depan gawang. Nah, inspirasi Gaza itu dari situ. Kemudian ada juga dari trio yang ada pada Yu Yu Hakusho, Urameshi, terus Ie sama Kurama. Nah, tiga-tiganya ini juga sama, mereka beda-beda, tapi ketika 3 orang ini bersatu pasti memunculkan sesuatu yang luar biasa. Jadi inspirasi Trishogun ini justru bukan hanya dari Tekken saja, tapi KZ benar-benar
mendapatkan inspirasi dari anime-anime yang pernah Kaze tonton, yang dimana kalau kita bertiga dengan keahlian masing-masing disatukan, Kaze berpikir Trishogun ini bakal jadi wah dan bagus sekali gitu. Seperti begitulah, mungkin agak sedikit ribet. Nah, kalau mau bertanya lebih lanjut, kenapa sih kok Kaze lebih senang disangkutkan dengan anime, karena rata-rata begini sih singkatnya, cosplayer kalau nggak nonton anime ya itu aneh juga, tiba-tiba cuman lihat doang. Minimal kan nonton tuh nggak berarti nonton terus begitu kan, nggak, tapi benar-benar ada karakter yang dia suka terus dia coba ini ditelaah. Nah, bedanya kalau untuk Kaze ini adalah orang yang mencari jalur cerita yang bisa jadi inspirasi. Nah, makanya Kaze nontonin anime tuh sampai detail, dan akhirnya terbentuklah Trishogun di tahun 2016 kemarin. Nah, untuk dari segi pembentukan tim inspirasi kayaknya Kaze udah cukup segitu dulu. Kemudian di dalam tim Trishogun ini sebenarnya ada siapa aja sih gitu kan. Nah, ini Kaze akan menyebutkan. Jadi di dalam Trishogun ini kan tadi Kaze bilang itu ada aliansi Trishogun. Aliansi Trishogun ini diisi juga oleh Kang Jajang, Zangse, terus Kang Sueb atau Kamensuki, kemudian ada Riku, terus ada Rei, Sasa, dan Salsa. Nah, kami ini biasa saling melengkapi untuk memenuhi satu buah cerita. Kalau misalnya kita biasa turunin Tekken, nah tokoh-tokoh pemanis cerita itu kita kemas dan memiliki porsinya masing-masing, dan aliansi Trishogun ini sering banget bantuin kita di setiap event. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengundang Trishogun, pasti kalian nanti akan bertemu dengan mereka ini. Begitulah. Oke, by the way, mungkin cerita tentang Trishogun ini sebegini dulu, karena menurut Kaze ini cukup. Kalau misalnya di next video nanti kalian ada pertanyaan, Kaze kan pasti bacain komentar kalian satu-satu nih, dan sebisa mungkin memperjelas apa sih yang hari ini dibahas gitu. Kalau misalnya kalian bertanya itu sebenarnya apa sih yang didapat di Dinas Budaya Pariwisata yang kemarin. Nah, oke, nanti Kaze akan jelasin di pembahasan berikutnya. Tinggalkan saja komentarnya di bawah kolom komentar. Kemudian kali ini tuh di akhir video nanti Kaze pasti bacain komentar yang episode sebelumnya. Silver Kaze Cosplay Room itu adalah segmen yang khusus untuk bertukar pikiran mengenai bahasan tentang cosplay. Jadi Kaze ingin sesi baca komentar itu bisa untuk kita tukar pikiran di setiap kita bikin video. Oke? Kita akhiri dulu yang sekarang, dan Kaze akan sedikit memberikan informasi. Kemarin itu Kaze bikin tentang keinginan untuk membuat performance secara online, kompetisi ya, jadi kompetisi performance online. Nah, untuk peraturannya seperti apa, kita lanjutin ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi pada bulan April awal kemarin Kaze ngobrol bareng salah satu cosplayer yang sudah lumayan lama juga cosplay di kota Bandung, yaitu Kang Eko Surkawa. Nah, sama Kang Eko ini waktu kemarin Kaze menyampaikan Kaze punya ide untuk mengadakan pertandingan cosplay performance, tapi semuanya dilakukan secara online. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Kaze bisa langsung cek di bawah kolom deskripsi, nanti linknya yang mengarah ke Google Form, dimana di sana tuh ada peraturan-peraturan. Kalian bisa cek, bisa lihat, dan Kaze akan menunggu kira-kira banyak nggak sih yang setuju jika pertandingan ini diadakan. Nah, di sini Kaze akan sedikit memberikan penjelasan yang lebih rinci ya mengenai si pertandingannya. Jadi pertandingan ini Kaze merancang jika cosplayer ini tuh benar-benar seperti sedang performance di atas panggung. Hanya saja Kaze ingin si cosplayer ini ketika perform itu hanya di tag videonya seperti sedang perform di atas panggung, tidak ada editan lain kecuali editan
nama cosplayernya, nama yang di cosplaykannya, dan kalaupun mau ditambah dengan BGM, BGM-nya nggak mau direkam secara berbeda gitu ya, secara terpisah, kalian boleh menempelkannya pada videonya, jadi bisa langsung gitu, bisa di live. Oke. Kalau misalnya ada penambahan special effect, itu pasti akan otomatis KZ diskualifikasi, terkecuali kalau cosplayer yang ikut serta pada pertandingan ini memasang green screen sendiri atau big screen sendiri, dan ketika direkam big screennya ini keluar efek-efeknya, jadi selayaknya di atas panggung. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan green screen terus diedit menggunakan After Effects atau editan dari ini, itu pasti kan langsung kelihatan. Itu tidak akan menambah penilaian atau mungkin justru tidak dinilai sama sekali. Jadi saya berharap untuk yang ikutan performance ini ya selayaknya kalian perform di atas panggung, hanya seperti itu. Dan juga untuk biaya pendaftaran, saya juga bakal membuat biaya pendaftarannya nanti dimasukkan ke saweria.com. Linknya ada di bawah kalau mau ngecek-ngecek seperti apa. Dan pendaftarannya juga, biaya pendaftarannya itu ada sekitar 15.000. Kalau misalnya kalian keberatan, ya tinggal disampaikan aja, bang kayaknya kalau gitu berat, itu ditunggu aja, nanti KZ pasti baca keluhan kalian seperti apa. Nah, untuk hadiah yang KZ tawarkan ini, juara 1 KZ kasih di 300.000, juara 2 200, juara 3-nya 100.000. Itu juga KZ sudah include dengan piala, maksudnya piala tuh plakat lah ya, plakat dan sertifikat. Nah, kira-kira pendapat kalian kayak gimana? KZ akan tunggu di pembahasan berikutnya, apakah kompetisi online ini akan berjalan atau tidak. Kalau misalnya ini pada banyak yang setuju, pastinya KZ akan membuka pendaftaran minimal untuk 30 cosplayer tentunya ya. Kenapa? Karena KZ perlu spare waktu tiap maksudnya gimana ya, 30 ini akan dibagi untuk 3 kali konten di YouTube, dimana penjurian ini akan dibagi ke 3 babak. Intinya dari 30 ini hanya akan tersisa 3 orang pemenang saja, seperti itu. Jadi nanti misalnya ini 10 ini diambil 3, nah sini 10 lagi diambil 3, nanti 3 ini kan sisa ada 9 nih, 9 ini kita pilih juara 1, 2, 3 nya, seperti itulah kurang lebih sih. Sistem pertandingannya adalah sistem eliminasi. Dan KZ juga pasti akan mempersiapkan 1 orang juri lagi yang berkompeten di dalam dunia cosplay. Nah, ini nanti KZ akan cari yang cocok siapa. Kita jadi ngobrol di dalam satu frame tentang pertandingan ini. Jadi tunggu aja, dan KZ juga menunggu jawaban kalian seperti apa. Di bawah kolom deskripsi nanti dicek langsung. Oke, kita akan langsung bacain komentar kalian minggu lalu. Nah, ini udah ada, dipakai green screen ini supaya nanti komentarnya muncul di sini dan kasih hanya menjadi kecil di sebelah sini, ya kan? Jadi gini, ini akan kasih bacain dulu ya, kita mulai. Ada dari Agatha Gojen. Semoga sukses ya bro, jangan pantang menyerah walau subbreakernya sedikit. Untuk Kang Agatha Gojen, terima kasih atas dukungannya, suksesnya ya. Cuman KZ sebenarnya tidak terpaku dengan jumlah subscriber. Intinya KZ cuman pengen sharing apa yang KZ suka dan apa yang sedang KZ jalankan ya, mau tentang cosplay, game online atau game-game lain yang KZ mainkan, kemudian tentang sharing anime. Jadi untuk jumlah subscriber, kalau memang ada yang suka ya silahkan subscribe ke channel ini. Dan KZ juga membuka slot untuk silahkan subscribe channel ini di bagian-bagian tertentu aja, karena menurut KZ untuk membuat kata sakti jangan lupa subscribe, like, dan komen itu menurut KZ kurang gimana gitu, karena KZ nggak mau memaksakan kalian untuk subscribe ke channel ini. Jadi
Ya untuk subscriber juga nggak jadi barometer untuk Kaze ya. Jadi kita lanjutin. Thank you untuk Kang Agada Gojin. Sudah 1 bulan nggak subscribe-nya. Terus di sini ada Gracia Net. Ini kayaknya Mbak Rike deh. Kalau soal bergerak di bidang teknik dan seni, sebenarnya teknik dan seni itu berkaitan erat banget. I mean, contohnya kalau kita mau beli mobil kan, kita bukan cuma nyari mobil yang bisa jalan, kita nyari mobil yang bisa jalan dan keren. Karena itu fungsi dan estetika harus jalan. Salah satu inspirasiku dalam berkarya itu Leonardo da Vinci, yang memang banyak sekali karya-karyanya dalam bidang teknik dan seni. Oh iya. Bener, ini adalah Mbak Rike. Jadi Mbak Rike ini bergerak di dunia seni, tetapi dia juga aktif dalam dunia teknik. Dan inspirasinya adalah Leonardo da Vinci. Keren Mbak, sumpah. Waktu kemarin di pembahasan Kaze yang cosplay bisa dilakukan oleh siapa saja, memang terbukti bahwa yang namanya logika itu harus didampingi dengan membungkusnya, dan seni ini adalah yang membungkusnya menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya gampangnya sih supaya omongannya tidak terlalu berat ya, cosplay itu kalau didampingi dengan dunia teknik bisa jadi luar biasa keren. Contohnya bikin kostum Iron Man, sini bisa buka tutup. Nah, terus bikin senjata yang bisa muter-muter ininya kan. Nah, itu kan butuh ide dari kreativitas dan juga dari dunia teknik. Ya, begitu berarti ya. Thank you untuk Mbak Rike. Kalau gitu kita lanjutin. Ada Ricky 2409. Nah, ini mau nanya nih kayaknya. Kak, dari semua karakter yang pernah di cosplaykan, karakter mana yang menurut kakak paling cocok sama kakak? Oke, siap. Jadi kalau dari Kaze, menurut Kaze yang paling cocok itu adalah cosplay menjadi Hwoarang. Kenapa? Karena Hwoarang ini basicnya sama-sama taekwondo, dan menurut Kaze merasa lebih bisa mendalami karakter Hwoarang ini. Kemudian selain ini ada juga satu karakter, yaitu Senseiya. Ya, si Pegasus Seiya-nya sendiri ya. Kenapa? Karena dulu almarhum bapaknya Kaze ini senang banget sama tokoh Seiya. Jadi Kaze ingin tokoh Seiya ini tetap hidup dan terus ada. Karena waktu Kaze masih kecil, Kaze senang banget lihat bapaknya Kaze ini menghibur Kaze gitu dengan cara menirukan gerakan-gerakan itu, dan akhirnya Kaze benar-benar terinspirasi begitu. Oke, thank you Kang Ricky, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Lanjut, ada Faisal Hero. Maaf Kang Super Kaze, saya mau nanya, apakah ada cosplayer Indo yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang? Oke, untuk yang sebagai pedagang di Indonesia ini menurut Kaze banyak. Pedagangnya itu pedagang apa dulu ya? Tapi kalau Kaze akan menjawabnya mungkin pedagang kostum atau sejenisnya yang berhubungan dengan dunia cosplay. Di Indonesia banyak, karena Kaze di Bandung jadi Kaze hanya menyebutkan 2 cosplayer yang dari kota Bandung aja. Kalau di Bandung ini ada Kang Rangga Kancil dan Kang Daniel Kaito. Mereka ini adalah 2 cosplayer yang mendagangkan hasil karyanya dan bahkan sudah mencapai ke taraf internasional. Jadi kalau dibilang pekerjaan sebagai pedagang ada atau enggak, ya mereka berdua ada begitu. Kita lanjut. Di sini ada Gradian Reza. Saya Dian, berprofesi sebagai pengusaha kuliner. Nah, Faisal bisa langsung lihat, saya Dian berprofesi sebagai pengusaha kuliner. Berarti kalau pengusaha kuliner barangnya kan dijual. Nah, ini bisa termasuk salah satu cosplayer yang berdagang. Cukup bisa terjawab kan? Langsung dijawab di atasnya. Kemudian alasan kenapa saya bercosplay sampai sekarang, karena dari kecil suka sekali crafting dan mengikuti gaya atau peran dari karakter yang saya suka. Ini contohnya. Semenjak turun ke dunia cosplay, saya merasa dapat tempat untuk menyalurkan hal tersebut dan bisa dibilang sudah menjadi hobi sekaligus hiburan. Nah, begitu.
dan itulah yang Kaze rasakan saat memerankan setiap peran cosplay. Ya, apapun yang Kaze peranin, dari Hoarang dan banyak karakter-karakter yang pernah Kaze cosplayin. Oke, kayaknya untuk baca komentar kali ini cukup segini dulu. Thank you sudah berkomentar di komentar Kaze ya. Dan Kaze menunggu komentar kalian mengenai tentang cosplay, atau yang kali ini kan Kaze bahas tentang Trishogun. Jadi kalian boleh berkomentar tentang Trishogun yang tadi Kaze bahas. Tentang apa sih yang didapat itu tuh sebenarnya dari mana dan bagaimana. Dan di next video nanti Kaze bakal baca semuanya dan kita akan temukan solusinya bareng-bareng. Semoga aja di next video Kaze, Aska, sama Emir bisa ikutan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke, kita tutup semua sesinya. Oke, jadi untuk bahasan Kaze kali ini sebegitu dulu. Oke, sebelum ditutup sepenuhnya, Kaze ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi Kaze sebenarnya sedang tidak dalam keadaan yang terlalu sehat, jadi nggak terlalu wah gitu di depan kamera gitu ya. Cuman ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan, salah satunya yaitu adalah cosplay kompetisi online ini dan juga tentang Trishogun ini, supaya tidak tertinggal dan informasi cepat sampai. Akhirnya Kaze berusaha untuk memaksimalkan konten ini terjadi hari Minggu, atau kalau misalnya telat juga kemungkinan Kaze bakal minta maaf banget karena memang kondisi komputernya ini berat. Jadi bisa aja konten ini harusnya Minggu sudah muncul, baru muncul hari Senin. Jadi mohon dimaklum banget, kondisi Kaze sedang tidak dalam kondisi yang prima dan bagus. Jadi Kaze mengucapkan terima kasih banyak sudah mampir di bahasan Kaze berikut ini. Kita bakal ketemu di bahasan Kaze selanjutnya ya. Kalau sobat Kaze punya pertanyaan seputar cosplay, Kaze akan menunggu di bawah kolom komentar. Kemudian di next video Kaze bakal bacain satu-satu. Semoga pertanyaan kalian bisa Kaze jawab satu-satu. Oke, thank you udah mampir di obrolan Kaze kali ini tentang Trishogun. Sampai berjumpa lagi di bahasan Kaze berikutnya. Sampurasun minasan, jaga selalu kesehatan, dan kita bertemu lagi di obrolan berikutnya tentang Simple Kaze Cosplay Room. Dadah, thank you ya sudah mampir ke sini.